Di sebuah negara yang sedang mencari sosok pemimpin baru, muncul seorang pria bernama Ardian Pratama. Dengan penampilan sederhana, senyum ramah, dan tutur kata yang lembut, Ardian seolah-olah menjadi jawaban atas harapan rakyat. Dia sering terlihat mengenakan kemeja lusuh dan sepatu sederhana, bahkan rela antre di warung makan rakyat kecil biasa. Media kemudian memberikan julukan pemimpin rakyat, dan pidato-pidatonya yang penuh semangat serta tentang keadilan dan kemakmuran membuat rakyat semakin percaya bahwa akhirnya mereka memiliki pemimpin yang benar-benar peduli kepada rakyat. Ardian Pratama menjadi sosok yang sangat disegani, dihormati, dan dipercaya oleh jutaan orang atau jutaan rakyatnya. Namun ternyata di balik kesederhanaannya tersebut, Ardian mulai memperlihatkan sisi-sisi lainnya. Beberapa kebijakan justru menyengsarakan rakyat. Dia menaikkan harga bahan bakar dengan alasan penghematan negara, memotong subsidi pendidikan, serta memberikan proyek-proyek besar kepada perusahaan asing tanpa tender yang transparan. Rakyat mulai merasakan dampaknya. Harga kebutuhan pokok melambung, pengangguran merajalela, dan kesenjangan sosial semakin melebar. Namun Ardian selalu tampil di media dengan senyum manis, mengklaim bahwa semua kebijakannya tersebut untuk kebaikan bersama. Dia bahkan sering mengunjungi daerah-daerah miskin, berfoto dengan anak-anak tersebut, dan membagikan sembako. Semua itu hanya untuk menutupi keburukan dari kebijakan yang telah ditetapkannya tersebut. Lambat laun terungkap bahwa Ardian hanyalah boneka dari sekelompok elit penguasa. Setiap kebijakannya ternyata diarahkan oleh para konglomerat dan politisi kotor yang memiliki kepentingan pribadi. Ardian hanya wajah yang menutupi kejahatan mereka. Meskipun begitu, dia tetap bersikap seolah-olah semua keputusan berasal dari dirinya sendiri. Rakyat mulai curiga, tetapi Ardian selalu berhasil memanipulasi opini publik dengan bantuan media yang bisa dia kendalikan. Akan tetapi, rakyat mulai sadar bahwa mereka telah dibohongi. Media independen mulai mengungkap kasus-kasus korupsi yang melibatkan Ardian serta lingkaran di dalamnya. Rakyat yang dulu memujanya kini mulai kecewa dan marah. Tagar Ardian penipu mulai ramai di media sosial, dan cerita-cerita tentang kekayaan pribadi Ardian yang disembunyikan mulai mencuat ke permukaan. Rakyat merasa dikhianati oleh sosok yang mereka percayai selama ini. Negara itu pun dilanda kekacauan. Demo besar-besaran terjadi di berbagai kota. Rakyat menuntut Ardian turun dari jabatannya. Jalan-jalan dipenuhi dengan spanduk dan yel-yel kemarahan. Ekonomi semakin terpuruk dan ketidakstabilan politik membuat investor asing kabur. Negara itu seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ardian yang dulu dieluk-elukan kini menjadi musuh bersama. Ketika ditanya oleh media tentang cara mengatasi kekacauan ini, Ardian hanya terdiam dan juga kemudian dia tersenyum kecut. Jawabannya berputar-putar tanpa solusi konkret. Dia terlihat pelongo-pelongo, seolah-olah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Rakyat semakin frustasi melihat ketidakmampuan sang pemimpin mereka. Ardian yang dulu berkarisma kini telah seperti sosok yang lemah dan tidak berdaya. Akhirnya Ardian menyelesaikan masa jabatannya dan pensiun dengan diam-diam. Namun dia meninggalkan negara dalam keadaan porak-poranda. Korupsi merajalela, utang negara menumpuk, dan rakyat hidup dalam kemiskinan. Tidak lama setelah pensiun, Ardian masuk ke dalam daftar 10 pemimpin paling korup di dunia. Rakyat semakin marah dan mengutuknya. Nama Ardian Pratama yang dulu diagungkan kini menjadi simbol pengkhianatan dan kehancuran sebuah bangsa. Kisah Ardian Pratama menjadi pelajaran pahit bagi negara itu. Rakyat belajar bahwa penampilan luar bisa menipu, dan kesederhanaan yang dipaksakan bisa menjadi topeng untuk kejahatan yang tersembunyi. Mereka berjanji untuk tidak lagi mudah tertipu oleh retorika kosong.
dan pencitraan semu. Namun untuk memperbaiki kerusakan yang ditinggalkan Ardian tentu butuh waktu puluhan tahun atau mungkin lebih. Kami ucapkan mohon maaf apabila cerita ini ada kesamaan nama tokoh dan sebagainya. Itu semuanya hanya kebetulan belaka. Silakan pendapat kalian tulis di bawah ini guys.